Kebijakan kalau kemudian sekedar pressure atau viral base itu nggak bagus gitu. Agak sentimental sedikit nih. Sejak November yang lalu, TNP2K diselesaikan. Rekomendasi dari masukan kebijakan yang diberikan oleh think tank, itu juga membutuhkan wisdom dari pengambil kebijakan. Menterinya lah, dirjennya lah. Untuk beras, itu 30% budgetnya orang miskin. Nah, saya kira kemudian ini harusnya relate nanti ketika kita mendiskusikan MBG ya. Ini program yang sangat juga menurut saya sangat heavy kita pikirkan waktu itu. Ini harus di totally rombak. Raskin juga jadi sumber local politics. Kalau kita lihat nggak ada tuh yang namanya pertumbuhan ekonomi. Semuanya fokusnya adalah manusianya, rakyatnya. Jadi nggak mungkin kita kemudian bicara pertumbuhan ekonomi yang inklusif kalau kemudian 55%-nya itu kunci memang pembangunan itu dan kunci kemiskinan, kunci mensejahterakan masyarakat. Kalau kita jujur, menurut saya kemudian kita nggak bisa bilang bahwa kelas menengah sedang baik-baik saja. Yang secara manusiawi itu bisa cukup diterima. Batas kemiskinannya itu angkanya berapa? Jogja itu menjadi dinilai provinsi termiskin kan di Jawa. Tetapi indeks pembangunan manusianya tertinggi, indeks kebahagiaannya juga tertinggi. Ya kan, ya sudah dijawab oleh Ibu dan segala macam. Nah, kalau kita akhirnya diminta untuk percaya atau mengamini subjektivitas kesejahteraan tersebut, bahagia, miskin tapi bahagia tersebut, rasanya kita akan mandek kan? Mau dibawa kemana Indonesia gitu? Jujur saja Bu, itu juga pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di diskusi teras Pusekra UGM. Pusekra ini Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, yang dari pertemuan perdana kita dapat info bahwa sebenarnya UGM ini sangat kental dengan diskusi-diskusi semacam ini dari dulu. Alhamdulillah di bawah kepemimpinannya Bapak PLT Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pak Rahmawan, Pak Dr. Rahmawan, ini alhamdulillah kita bisa memulai lagi dengan pertemuan perdana kemarin ini bersama dengan Pak Dumairi dan juga Pak Ari Sajito dari Wakil Rektor. Jadi ini adalah diskusi kedua lanjutan berikutnya yang insya Allah akan ada setiap selang beberapa waktu. Kita selalu mengadakan diskusi teras semacam ini. Dan setiap Jumat terakhir insya Allah. Setiap Jumat terakhir atau ada isu-isu tertentu yang memang menarik untuk didiskusikan secara langsung. Nah, untuk kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah seorang, kalau bahasanya saya itu berarti akademisi terbaiknya UGM, yang menariknya memang semua di UGM itu baik-baik semua, alhamdulillah. Itu kayak gitu. Nah, cuma memang sesuai bidangnya. Mas Elan atau Pak Elan yang mungkin kawan-kawan sudah kenal, nama lengkap beliau adalah Mas Elan Satriawan, Master of Economic PhD. Jadi memang bisa terlihat memang keahliannya beliau di mungkin kalau bahasa saya makroekonomi, atau mungkin juga banyak penelitian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan policy yang mungkin nanti akan secara gamblang sebelum kita membahas mengenai judul kita yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, kemiskinan dan kelas menengah, mungkin Mas Elan akan bercerita sedikit apa yang beliau kerjakan sampai sejauh ini sehingga akhirnya bisa memantapkan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan mungkin juga dengan adanya latar belakang itu, kawan-kawan juga jadi bisa lebih relate, oh kenapa Mas Elan berpendapat atau enggak berbicara semacam itu, sehingga akhirnya kita bisa berdiskusi lebih detail. Uniknya pagi hari ini kita bentuknya betul-betul diskusi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang hadir di, ini sebutnya teras berarti ya, memang hadir di teras kita, itu juga diperkenankan untuk nanti kita langsung berdiskusi dan bertanya. Jadi memang harapannya sebenarnya seperti itu, sehingga akhirnya akan ada pendidikan publik, terutama berbagai macam hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Mungkin kita langsung aja nih, saya manggilnya akan Pak Elan, Mas Elan. Mas aja deh. Mas aja, Mas Elan, biar lebih. Kalau kakak agak kayak agak. Iya. Kalau kakak agak kurang pas, tapi kalau Mas kayaknya masih masuk akal. Masih masuk akal. Orang Jogja itu panggilnya Mas itu. Sampai usia berapapun dipanggil Mas. Masih pantas lah.
kadang manggil yang adik aja kita pasti bilang Mas juga kadang ya asal dia ini. Jadi Mas itu enak sekali untuk kita manggil. Jadi Mas Elan, boleh cerita sedikit Mas Elan tentang Mas Elan dan mungkin hal-hal yang ikut mempengaruhi akhirnya topik ini menjadi topik yang cukup menarik lah untuk kita diskusikan bersama. Boleh Mas Elan, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa pagi ini hadir bergabung dengan teman-teman Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Sebenarnya ngobrolnya sudah cukup agak lama dengan Kang Mas saya ini, Kang Mas Rahmawan, untuk bisa diskusi ya bukan hanya terkait dengan topik tapi juga terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan ya. Jadi ketika kira-kira mungkin minggu lalu Jumat atau Kamis minggu lalu itu saya dikontak Mas Rahmawan untuk kemudian bisa ikutan diskusi teras ya, namanya diskusi teras, menarik sekali tentang topik-topik yang saya kerjakan. Saya langsung bilang oke ya. Dan karena memang namanya diskusi teras, jadi bayangan saya itu memang kebayang adalah diskusi yang guyup, ya, diskusi yang informal, cair, ya, tetapi tetap kemudian dalam dan kemudian bisa mencerahkan mudah-mudahan. Amin. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang apa yang saya kerjakan, ya mungkin sekaligus perkenalan. Saya Elan Satriawan, saya tuh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM mulai tahun 2000. Ya, walaupun kemudian tahun 2022 sampai 2008 saya sekolah S3 di Amerika Serikat, kembali 2008 dan kemudian setelah itu bergelut dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan sebetulnya bukan makro, bukan ekonomika makro. In fact, ekonomika makro sebetulnya bukan bidang saya. Ya, walaupun ya paham, belajar begitu, tetapi kalau ditanya pendapat atau diminta mengisi diskusi seminar tentang ekonomi makro, saya bilang lebih baik kolega yang lain saja. Begitu. Bidang saya adalah ekonomika pembangunan, ya, yang fokus pada khususnya terkait dengan isu-isu kesejahteraan, kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, gitu. Makanya saya dengan bangga sebetulnya bisa kalau boleh bilang saya terinspirasi ya dan belajar banyak dari Profesor Mobiarto ini. Ananda ada di sini. Ya, jadi saya kira dan bukan hanya saya harusnya ya, banyak kita dan UGM sendiri ya berhutang terhadap beliau begitu. Nah, sejak 2010 ya, jadi pulang S3 terlibat di melakukan riset di UGM pada bidang tersebut. Nah, sejak 2010 kemudian ada yang namanya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, saya kemudian diminta bergabung ke tim tersebut sejak 2010 itu. Awalnya kemudian membidangi bidang monitoring dan evaluasi, ya, bersama dengan saya kira saya bisa menyebut para mentor nih, salah satunya Mas Sudarno Sumarto ya. Tapi juga ada Pak Suhasil yang sekarang Wakil Menteri, Pak Bambang Widianto, di bawah Pak Budiono, ya, Pak Wapres. Nah, kemudian sejak 2016 Pak Suanya yang merupakan koordinator kita semua itu pindah ke Kementerian Keuangan dan kemudian saya menggantikan beliau sampai sekarang. Dan ada mungkin agak sentimental sedikit nih. Kemarin tuh ya sebenarnya sejak November yang lalu TNP 2K diselesaikan. Ya, TNP 2K diselesaikan karena pemerintah mengeluarkan Perpres yang terkait dengan BP Taskin. Ya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ya. Jadi di aturan di pasal terakhirnya itu salah satu yang bunyinya adalah kemudian mencabut Perpres Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Gitu.
Nah, waktu itu sebetulnya kita sudah antisipasi juga gitu. Ya, jadi kemudian kelihatannya ya udahlah gitu ya, memang setiap pemerintah toh punya kebijakan, punya pandangan tersendiri ya. Jadi mungkin mereka memandang bahwa TMP 2K kemudian diselesaikan dan kemudian dibentuk BP Taskin, dan semoga ini kemudian berhasil. Nah, tapi kemudian salah satu kawan kemarin di kantor itu mengirimkan saya satu foto. Ada 2 petugas yang kemudian sedang mencopot logo TNP 2K dari kantor kami. Itu perasaan sentimental saya keluar kemudian. Ya, karena melihat apapun namanya, apakah legacy atau apa sumbangan ya, peran yang kita kerjakan selama 15 tahun terakhir, saya kira turut mewarnai ya. Kita memang bukan yang berdiri di panggung, kita bukan yang kemudian menyampaikan ke publik ya, tapi memang kita bekerja di belakang layar ya, menjadi pemberi masukan, unit teknokratiknya, think tank teknokratiknya pemerintah, yang memang sebagai think tank memang kita nggak pernah atau jarang sekali untuk kemudian menyampaikan atau berdiri di panggung. Nah, saya melihat bahwa kemudian ini yang seharusnya kalaupun TNP 2K selesai ke depan, apapun bentuknya ya, pemerintah ini itu perlu yang namanya think tank. Otherwise, kebijakan-kebijakan yang kemudian memang harus berdasar data, harus berdasarkan evidence, itu mungkin bisa turun kualitasnya kalau ini tidak dilanjutkan begitu. Mungkin itu Mas Gentas, sekedar perkenalan singkat. Mantap sekali. Mas Elan ini karena memang betul sifatnya cair saja, cuman pengen saya tanya sedikit, berarti tim yang kemarin ada di badan tersebut itu memang bukan cuma berganti nama, tapi memang orangnya langsung hilang semua jadi. Ya, harapannya sebenarnya ada yang melanjutkan, dan sebetulnya tim ini juga masih ada paling tidak sampai akhir tahun. Ya, sampai akhir tahun ada upaya dari kementerian lembaga yang memang selama ini kita dukung untuk melanjutkan. Tapi mungkin arrangementnya akan berbeda begitu. Ya, termasuk yang juga kemudian didukung oleh tim think tank ini itu adalah ya BP Taskin sendiri. Ya. Karena saya melihat ya selama hampir 15 tahun membantu dalam peran sebagai think tank ini, itu dua bisnis quote in quote ya, dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi birokrat ketika menjadi lembaga, badan, kementerian, itu yang diurus adalah birokrasi. Dan sampai kapanpun yang namanya core kompetensinya birokrasi nggak ngurusin atau sulit kemudian melakukan hal yang terkait dengan riset, hal yang terkait dengan kajian ya, penyiapan analisis kebijakan begitu ya. Mereka ya ada beberapa ya, kemudian SDM di Kementerian Lembaga juga sudah mulai membaik ya. Mereka mengirim staf-stafnya sekolah ke luar negeri dan dalam negeri ya belajar. Cuman memang karena urusan kesehariannya itu kan kemudian lebih banyak administrasi. Jadi memang kemudian bukan sulit membayangkan mereka kemudian diberikan tugas melakukan kajian, misalnya menghitung kompensasi dari pemotongan subsidi BBM misalnya begitu. Itu saya nggak kebayang, dan memang pengalaman selama ini nggak bisa itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi ketika kemudian walaupun sekarang ada BP Taskin, menurut saya kemudian pemerintah ini membutuhkan think tank kebijakan yang di dalam. Ya. Kata kuncinya juga adalah kemudian internal think tank. Ya, karena menurut saya bahwa think tank di luar, universitas, lembaga penelitian, ya itu penting. Ya. Tetapi pemerintah sendiri kemudian perlu juga think tank di dalam, yang fungsinya bisa menjadi kemudian jembatan. Ya, bisa kemudian menjadi konektor ya antara think tank di luar dengan think tank di dalam. Karena pengalaman saya dan ini yang kami lakukan juga selama 15 tahun terakhir ya. Jadi selain kemudian tentunya memproduksi sebagian yang bisa kita lakukan untuk memproduksi terkait dengan analisis, kajian, riset dan lain sebagainya sebagai landasan rekomendasi masukan yang kita berikan kepada pemerintah. Tapi kita juga menjadi jembatan think tank di luar. Karena yang kita lihat ya ada diskoneksi nih antara pemerintah ya sebagai user atau
demand side dari kebijakan dengan think tank di luar sebagai produser dari produser dari knowledge, produser dari evidence. Ya, satu sisi kemudian yang pemerintah di sini itu dia tahu isunya, ya, tetapi not necessarily punya kapasitas untuk mentranslate hasil studi ke dalam kebijakan itu sendiri, ke dalam program. Sementara ya think tank di luar tahu isunya, mungkin juga sedikit tahu isunya, ya, cuman mungkin nggak terlalu dalam, ya. Atau kemudian tahu isunya, tetapi kemudian yang namanya kebijakan itu kan detailingnya banyak sekali, ya. Nah, think tank di luar seringkali berhenti pada rekomendasi kebijakan. Padahal dari rekomendasi kebijakan itu masih ada beberapa step untuk rekomendasi kebijakan itu jadi namanya program. Ya, pedomannya lah, regulasinya lah, ya mekanisme, desain, timeline dan lain sebagainya. Ini pemerintah nggak bisa ngerjain sendiri harus dibantu intinya. Begitu. Makanya kemudian saya kalau menurut pengalaman kami, saya melihat tetap diperlukan yang namanya think tank internal. Berarti kalau seandainya ternyata ada sebuah kebijakan yang tidak implementasi bagus di lapangan, bisa saya asumsikan itu, Mas, berarti think tank internalnya itu nggak bekerja dengan baik. Tapi kalau dia berhasil bagus di lapangan, mesti think tank internalnya itu tuh sudah mendeskripsikannya dengan sangat. Antara think tank internalnya mungkin karena kalau bisa dilihat ya, nggak banyak sekarang pemerintah menggunakan itu yang punya think tank internal. Ya. Kami fokusnya utamanya sebetulnya pada isu kemiskinan dan kesejahteraan lah, ya. Ya, tetapi ada yang kemudian mungkin fiskal, mungkin makro, itu yang mungkin nggak cukup punya dukungan terkait dengan nggak cukup punya resources untuk kemudian memiliki think tank internal, gitu. Ya, jadi dan kadang-kadang ya harus diakui gini, yang namanya think tank itu dia memberikan masukan, tapi sekali lagi pengambil keputusan bukan dia. Ya, jadi memang juga dari rekomendasi, dari masukan kebijakan yang diberikan oleh think tank, itu juga membutuhkan wisdom dari pengambil kebijakan, menterinya lah, dirjennya lah, untuk open-minded menggunakan masukan tersebut. Gitu. Dan ya saya terbuka ya bahwa kemudian pengalaman selama ini kita juga nggak berharap semuanya digunakan, gitu ya. Kan kita nggak berpretensi bahwa masukan kita yang paling benar. Tetapi kemudian bahkan ketika yang benar saja belum tentu kemudian diadopsi, belum tentu digunakan. Gitu. Dan kita melihatlah banyak sekali isu-isu yang menurut saya kemudian seharusnya bisa, atau kebijakan yang seharusnya bisa lebih baik diambil keputusannya, bisa diimplementasikan lebih baik, ternyata tidak dilakukan dengan baik, dan kita bisa tahu itu sebetulnya. Ini karena memang kemudian nggak memiliki masukan yang cukup baik, gitu ya, terkait dengan kebijakan tersebut. Sebelum kita lompat kawan-kawan ke nanti diskusi tentang topiknya lebih dalam, Mas, boleh dong satu yang Mas Elan sudah pernah lewatin bersama tim pastinya 15 tahun itu, yang smooth, yang bagus itu, yang mulai dari mungkin masukan dari think tank eksternalnya, terus think tank internalnya oke, sampai yang ngambil kebijakan juga bagus, dan implementasi masyarakat juga bermanfaat, yang Mas masih ingat sampai sekarang yang jadi momentum lah itu. Kalau yang sempurna nggak ada. Kalau yang sempurna nggak ada. Tapi kalau salah satu menurut saya yang kemudian sering kemudian saya sampaikan ke dalam forum-forum yang mendiskusikan tentang evidence based policy itu adalah reformnya, perbaikan kebijakan dari bantuan pangan. Ya, sekarang namanya program sembako. Dulu kita punya yang namanya program Raskin. Beras untuk masyarakat miskin. Kenapa kok beras untuk masyarakat miskin? Ini awalnya mulai di JPS, krisis keuangan Asia 1998 dulu. Terus kemudian bentuknya OPK awal 2000, kemudian dirubah menjadi Raskin. Nah, kenapa beras untuk kelompok miskin ini penting? Beras itu 30% budgetnya orang miskin. Kalau bicara budgetnya orang miskin tentang pangan itu 60%. Jadi namanya pangan sama beras itu penting banget untuk kemudian orang miskin. Kalau kemudian harga pangan naik, kalau harga beras naik, nggak usah nungguin yang namanya pandemi, nggak usah nungguin yang namanya krisis ekonomi. Langka beras atau kekeringan aja begitu, harga beras naik, itu kelompok miskin, kelompok rentan, kesejahteraannya drop. Gitu. Karena 30% gitu. Ya, 60%, 30% beras, 60% pangan. Jadi yang non pangan itu kira-kira cuma 40% gitu.
Nah, jadi program itu penting. Tetapi desain dari program itu membuat program ini nggak bisa optimal. Karena ceritanya program Raskin itu dulu gini, pemerintah ngasih perintah ke Bulog. Ya, Bulog untuk kemudian pengadaan beras. Sekarang program ini ngasih beras, nganterin beras dari gudangnya Bulog, ya, atau Dolok di daerah, di provinsi, di kabupaten, sampai harus ke rumah, gitu. Jadi ini jumlahnya kira-kira 15 juta, ya, 15 juta keluarga. Per bulannya per keluarga 15 kilo, hitung aja coba. Berapa juta ton gitu ya, berapa ratus ribu ton gitu. Ke seluruh Indonesia. Ya, karena ini program nasional. Jadi dengan desain itu memang kemudian kita bisa melihat ini sangat heavy logistiknya gitu loh. Ya, sehingga kemudian nggak heran gitu program ini akhirnya satu ya, kalau kita lihat mereka punya KPI yang namanya 5T. Ya, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Ya, 5T. Dan 5-5-nya ini hampir selalu nggak tercapai. Tepat jumlah nggak, rata kalau data Susenas menunjukkan harusnya terima 15 kg, menerimanya cuma 5 kg. Ya, karena apakah kemudian simple sebetulnya nggak mesti kemudian dikorupsi juga gitu ya. Walaupun ada studi yang menunjukkan, yang namanya studi dari Ben Olken yang menunjukkan leaking. Ya, jadi yang dikeluar dari gudang Bulog sekian, ya. Ketika kemudian dihitung di lapangan kok cuma sekian, gitu. Ya, jadi itu ya kalau itu implied ada memang korupsi juga begitu ya. Cuman nggak mesti begitu, ya. Ada juga kemudian karena timing. Ya, harusnya misalnya minggu pertama datangnya baru minggu kedua, minggu ketiga. Buat orang ini 15 kilo nggak gratis juga. 15 kilo itu orang miskin harus bayar per kilonya 1.600. Harga berasnya waktu itu 8.000, harus bayar 1.600. Jadi highly subsidi. Bagus kan? Ya, tapi kemudian yang tetap harus bayar 1.600. 1.600 kali kemudian 15. Ya, itu berapa tuh? Kira-kira 26.000, 28.000. Buat orang miskin, ya, itu yang namanya 30.000. Dia punya misalnya minggu pertama 30.000, tapi ketika terlambat minggu depan baru datang, udah nggak ada 30.000-nya gitu. Ya, jadi kemudian akhirnya gimana? Nggak punya 30.000, punyanya cuman kemudian 10.000 atau 15.000, dibagi, di split dengan tetangganya gitu. Ya, yang kemudian punya uang gitu. Ya, jadi dan memang kebetulan perlu juga begitu. Nah, sehingga kemudian ini yang menjadi masalah. Tadi nggak tepat waktu, karena nggak heran gitu. Nggak tepat waktu karena nganterin beras ke seluruh Indonesia, jumlahnya ratusan ribu ton. Ya, ini kan pekerjaan yang nggak mudah begitu ya, logistiknya tuh luar biasa begitu ya. Nah, saya kira kemudian ini harusnya relate nanti ketika kita mendiskusikan MBG ya. Ini program yang sangat juga menurut saya sangat heavy logistiknya. Ya, apakah ya kita nggak boleh kemudian a priori gitu ya. Tapi pembelajarannya banyak dari belakang sebetulnya ya. Jadi karena kemudian Raskin heavy logistiknya, kemudian akhirnya nggak tepat waktu. Apalagi daerah-daerah yang kemudian remote. Ya, mereka bukan cuma terlambat, dirapel. Ya, bulan ini nggak bisa nganter, bulan depan nggak bisa nganter, jadi 2 bulan baru nganter 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Gitu. Nah, itu kita coba perbaiki dengan segala macam reform. Setelah TNP 2K berdiri. Ya, ada improvement tetapi kemudian tidak bisa signifikan. Jadi kemudian salah satu hal yang kemudian akhirnya kita pikirkan waktu itu, ini harus totally rombak. Nah, kemudian kita waktu itu mengusulkan di akhir pemerintahannya SBY di 2014, ini harus dirubah jadi voucher. Tapi timingnya kelihatannya kurang tepat. Karena udah menjelang pemilu, dia juga pemerintahannya udah mau selesai, jadi nggak ada insentif juga gitu kan untuk itu. Nah, ketika kemudian presiden ganti dari SBY ke Jokowi, itu kita melihat window of opportunity. Ini presiden baru biasanya kemudian sangat reformis gitu ya, sangat kemudian pengen melakukan hal-hal yang penting. Nah, jadi di awal itu kemudian kita tawarkan, kita propose ya untuk kemudian mengubah Raskin. Raskin program penting untuk penanggulangan kemiskinan, tapi kalau bentuknya masih seperti ini nggak akan efektif. Anggarannya itu paling besar pada waktu itu Raskin. Nah, jadi kemudian kita usulkan, dilalah beliau setuju.
Ya, karena melihat juga bahwa kemudian program yang kita usulkan tuh bukan hanya mengubah dari yang nganterin beras dari gudang Dolok ke sampai rumah, ya, dan sampai sebetulnya sampai ke desa, nanti ke desa ke rumah itu aparat desa. Nah, disitulah makanya seringkali terjadi Raskin juga jadi sumber local politics, ya, jadi karena resource-nya di kepala desa, harusnya dianterin kepada siapa jelas, tetapi kemudian karena di kepala desa, ya kadang-kadang diberikan kepada konstituennya aja gitu ya, yang kemudian dia yang dekat dengan dia dan lain sebagainya. Ya, itu terjadi juga di lapangan. Nah, kita itu mengusulkan satu, kemudian manfaat Raskin harus dirubah menjadi bantuan pangan yang sifatnya voucher. Voucher itu nggak perlu diantar-antar, tapi manfaatnya langsung ditransfer ke penerima program. Ya, dari pemerintah pusat langsung ditransfer. Jadi nggak ada rantai distribusi. Ya. Nggak ada pengadaan yang sangat heavy dan ngantar-ngantar beras. Yang kedua, kemudian dia memanfaatkan, dia beli dengan voucher itu di warung lokal, di sekitar di sekitar tempat tinggal dia. Ya, jadi harapannya bisa punya local economy effect, gitu. Dan bukan hanya beras, ya. Kalau orang udah punya beras, masa suruh beli beras lagi? Ya, waktu itu dibolehkan di awal-awal, kemudian telur. Nah, proposal itu kita uji coba. Presiden bilang uji coba. Ya, kita uji coba, kemudian hasilnya baik, gitu. Ya, kita kerjasama dengan beberapa lembaga, ya, lembaga eksternal untuk melakukan uji coba, monitoring universitas lokal untuk monitoring, dan di situ saya kira menjawab pertanyaan tadi kerjasama. Terus kemudian kita mulai program itu di tahun 2017. Ya. Nah, jadi dan hasil evaluasi menunjukkan, ya. Hasil evaluasinya udah terbit di American Economic Review, itu menunjukkan bahwa program ini bagus, ya. Kalau dibandingkan dengan Raskin, sangat jauh efektivitasnya begitu, ya. Yang dapatnya hampir rata-rata sangat signifikan meningkat, ya. Kemudian targetingnya yang kemudian lebih baik, waktunya lebih baik dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi ini juga pembelajaran yang menurut saya penting ya buat kita semua. Nggak selamanya program bagus itu sustain. Nggak selamanya program bagus itu survive. Jadi ketika berganti menteri, berganti pengambil kebijakan, ya, itu kadang-kadang atas pertimbangan yang mungkin kasuistik dirubah programnya. Malah, ya. Mungkin nggak dirubah total, tapi perubahan-perubahannya itu mengurangi efektivitasnya begitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi memang kalau kita sebagai think tank, pembelajaran adalah mengubah sesuatu program menjadi lebih baik, itu nggak bisa dilepas. Pemerintah perlu dibantu untuk kemudian ditunjukkan evidence di mana masalahnya, bagaimana memperbaikinya, ya. Nah, kemudian ketika melaksanakan program baru tersebut dikawal, dibantu, ya, dan kemudian bahkan ditemani ketika kemudian ada upaya-upaya untuk mengubah, merevisi program tersebut, ya. Nah, ini saya kira pembelajaran, karena sekali lagi banyak program bagus bukan hanya ini, kalau kita bicara perubahan program, bukan hanya program pangan ini yang walaupun bagus kemudian diubah, tapi program-program masa lalu yang misalnya kita belajar juga ya selama Orde Baru ada program bagus kayak Posyandu, ya, kemudian yang sifatnya community base, itu diubah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu, ya. Jadi sekali lagi efektivitas program dan bagusnya program itu nggak menjadi hal yang kemudian membuat program itu bertahan. Ada faktor-faktor lain yang harus kita pastikan bahwa itu jangan sampai terjadi untuk kemudian mengubah program. Mantap sekali. Itulah dia alasan kenapa kok think tank internal itu tuh sangat krusial sebenarnya, sehingga akhirnya bisa melakukan review program, bahkan mengupgrade berdasarkan evidence based, dan bahkan juga bisa menghitung secara keefektifan program dan segala macam. Mas Elan, kita langsung masuk ke topiknya. Jadi pastinya dengan apa yang sudah Mas Elan kerjakan dan juga berada di sekitar keliling itu, tentang pertumbuhan ekonomi inklusif, kemiskinan dan kelas menengah. Kayaknya problemnya itu dari yang saya sering dengar itu mulai dari problem
kemiskinan yang sangat sangat istilahnya apa dibilang ekstrim, kemiskinan ekstrim. Tapi sekarang ini juga kelas menengah yang semakin bertumbuh juga itu juga semakin menjadi dalam tantangan tersendiri nampaknya kayak gitu. Yang terkadang kalau saya perhatikan secara kebijakan mungkin banyaknya itu tuh ngomonginnya itu tuh adalah kemiskinan ekstrim, kemiskinan ekstrimnya. Tetapi yang kelas menengah sendiri ini luar biasa. Nah, boleh Mas apa yang dalam pikiran Mas El? Saya mulai. Jadi mungkin harapannya setelah itu kita udah berdiskusi ya. Jadi jangan sampai nanti jadi kelas ekonomika pembangunan. Iya, betul. Oke. Ya, saya pengen mulai topik itu dengan kita semua, dengan kemudian mengingatkan kita semua ya, termasuk diri saya sendiri. Itu ini kayak khotib Jumat ya. Walaupun benar hari Jumat ya Mas ya, betul. Hari Jumat ya. Tapi ini kayaknya bukan jamaah ya gitu ya. Bahwa negara ini tuh didirikan ya dengan janji kemerdekaan. Baik. Ya. Yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nggak ada tuh yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. Nggak ada yang namanya pertumbuhan. Tapi semuanya adalah kemudian memang mencoba meningkatkan, semuanya fokusnya adalah manusianya, rakyatnya, ya, disejahterakan, dicerdaskan, dilindungi, gitu, ya. Ini yang saya kira kemudian harus diingatkan, harus selalu kita gaungkan, selalu kita ingatkan, ya, tentang kepada pada pemerintah ya, yang kemudian memang siapapun yang diamanati memimpin negara dan pemerintahan ini, ya. Yang diutamakan adalah rakyatnya, manusianya, ya. Nah, tapi bukan berarti pertumbuhan itu nggak penting. Baik. Ya, pertumbuhan itu adalah instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Dan pertumbuhan ekonomi itu tidak, kita nggak bisa kemudian ekonomi tumbuh, rakyat itu kemudian sejahtera. Kita nggak bisa taken for granted begitu. Ya, ada tipologi pertumbuhan ekonomi yang memang mensejahterakan rakyat. Ya, tapi ada juga yang kemudian justru berkebalikan. Dia justru beriringan dengan bertambahnya kemiskinan. Ya, ini yang dinamakan dengan jadi pertumbuhan yang menyengsarakan. Ya, jadi kita punya 4 tipologi tuh, saya agak lupa ya, tapi salah satunya misalnya adalah proper growth, trickle down, ya, efek ya, terus kemudian satu lagi sebut inclusive growth, dan satu lagi adalah itu tadi pertumbuhan yang menyengsarakan. Ya, nah jadi kita perlu pertumbuhan yang kemudian bisa dirasakan oleh semua. Kita perlu pertumbuhan ekonomi yang kemudian memberikan ruang partisipasi bukan hanya pada kelompok atas, tapi juga kelompok tengah dan kelompok bawah. Ya. Dan juga kemudian memberikan manfaat, ya, mengenerate benefit, mengenerate resources yang juga dinikmati oleh bukan hanya kelompok atas, tetapi juga kemudian kelompok tengah dan kelompok bawah, gitu. Ya. Nah, saya kira saya pernah melakukan studi walaupun belum dengan data terbaru ya. Jadi kalau tingkat nasional saya bisa bilang bahwa pertumbuhan kita belum bisa dikatakan pertumbuhan yang inklusif. Ya. Karena si indikator-indikator yang menjelaskan tipologi pertumbuhan itu nggak terjadi ya, atau belum terjadi gitu. Ya, misalnya ya, bahwa kita lihat bahwa secara nasional itu kita lihat kecenderungan ya, saya menggunakan data Susenas 2011, 2014, 2017 ya. Nah, saya melihat kecenderungan bahwa kemudian pertumbuhan kita itu makin disertai dengan efek dari kemiskinannya memang turun. Tapi kemudian efek pertumbuhan terhadap kemiskinan itu kemudian di offset oleh ketimpangan, ya, oleh ketimpangan. Nah, ini kemudian membuat
efek pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan itu walaupun kemudian masih signifikan, tetapi kemudian mengecil, gitu. Ya, dan ini orang-orang kemudian juga bisa, beberapa kalangan juga kemudian mencoba melihat ya, itu yang namanya elastisitas pertumbuhan ekonomi ya terhadap elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan ya, walaupun masih negatif. Artinya kalau negatif itu kemiskinan, pertumbuhan ekonominya naik ya, positif disertai dengan penurunan kemiskinan. Bagus. Tetapi over time itu kemudian ada kecenderungan makin kecil efek dari penurunan kemiskinan dari tumbuhnya ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa kemudian ada isu pada inklusivitas dari pertumbuhan ekonomi kita, gitu. Nah, walaupun memang yang dilakukan pemerintah menurut saya juga kemudian cukup progresif ya, paling tidak ada kecenderungan untuk tetap on the track ya. Misalnya begini ya. Satu hal yang kemudian kalau kita lihat, jadi mungkin saya bahas sedikit tentang kemiskinan ya. Tadi pertumbuhan kemiskinan ini, kalau kita lihat tuh over time turun, ya. Dari awal 2000 ya, pasca reformasi sampai sekarang tuh turun, trennya turun. Ya. Tetapi memang walaupun ada episode-episode di mana kemudian ada kemiskinan naik, misalnya ketika dipotong subsidi BBM di tahun 2005, itu ada naik sedikit ya, ada bumpy sedikit. Dan yang terakhir tentunya pada saat pandemi. Ya, pandemi itu di 2020 kemiskinan kita juga naik ya. Jadi memang ada yang menjelaskan, ada shock di situ gitu. Cuman yang kemudian kalau kita bedakan dengan pra-krisis 1998 itu jauh. Ya. Di pra-krisis 1998 itu kemiskinan kita drastis turun. Dari sekitar 40% di pertengahan 1970-an ya sampai dengan 96 ya, 1 tahun sebelum krisis itu kita bisa lebih dari half down, lebih dari mengurangi lebih dari setengah kemiskinan, dari 40% menjadi 17%. Ya, tapi ketika krisis naik lagi jadi sekitar 24%. Nah, setelah krisisnya recovered di awal tahun 2000 turun lagi kita, tetapi kemudian dengan kecepatan yang melambat gitu. Dan ada episode-episode yang naik tadi gitu. Nah, apa ini masalahnya ya? Nah, masalahnya memang kemudian beberapa yang menjelaskan. Yang pertama memang kalau kemiskinan udah pada level yang cukup rendah, memang penurunannya relatif nggak bisa cepat. Cuman menurut saya itu bukan satu-satunya penjelasan gitu ya. Dan kalau itu jadikan satu-satu penjelasan, ini excuse namanya. Ya. Apa namanya, si apologi namanya. Ya. Bukan penjelasan. Karena kalau kita lihat ruang kebijakannya itu masih sangat luas untuk menunjukkan bahwa ada yang bisa dilakukan lebih baik untuk kemiskinan bisa turun lebih cepat. Ya. Nah, salah satunya adalah kemudian program-program penanggulangan kemiskinan. Menanggulangi kemiskinan itu kemudian perlu 2 pilar, perlu 2 sayap. Yang pertama adalah yang sifatnya mengurangi beban atau membantu orang miskin dalam mengelola beban keseharian ya. Pendidikan, kesehatan, pangan, non-pangan, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu program-program perlindungan sosial. Ya. Tapi di sisi lain juga kemudian yang namanya program perlindungan sosial sifatnya proteksi saja. Dia nggak bisa kemudian mempromosi. Dia nggak bisa kemudian mengangkat gitu. Ini perlu kemudian program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas pendapatan. Dari yang mulai sifatnya peningkatan skill, kemudian akses pada modal, dan bahkan sebetulnya kalau bicara program ekonomi yang efeknya harusnya kepada kelompok bawah adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, di sini saya ingin nanti kita mencoba melihat ya, kaitannya balik lagi ke pertumbuhan inklusif tadi sebagai instrumen untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemudian termasuk kelompok tengah ya, dan menanggulangi kemiskinan. Nah, program perlindungan sosial kita itu overtime naik dari anggaran. Ya. Bahkan semenjak COVID itu udah sekitar 500 triliun. Hampir sama dengan anggaran pendidikan yang 20%. Anggaran pendidikan itu sekitar 600 triliun. Ya. Perlindungan sosial kita sekitar 500 triliun. Nah, tetapi yang kemudian masuk kategori sebagai program-program bersasaran tadi bantuan pangan,
bantuan pendidikan, program kesehatan, program keluarga harapan, itu cuma sekitar 150. Sisanya apa? Sisanya subsidi energi, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi pupuk. Gitu. Ya, yang ini kalau kita bicara jenis 4 subsidi ini, itu tujuannya bagus, ya, untuk kemudian memberikan dukungan. Tetapi desain dari subsidi energi ini atau dan subsidi pupuk ini adalah subsidi barang. Subsidi diberikan kepada pabrik atau kepada procurement agency-nya. Ya. Yang artinya ketika kemudian didistribusikan itu siapapun ketika nggak dibatasi siapapun bisa mengakses. Dan kalau nggak dibatasi siapapun bisa mengakses, yang mengakses yang punya uang. Yang mengakses yang kemudian bisa bisa membeli gitu. Banyak. Ya. Kalau kita lihat dia bicara misalnya BBM dulu, yang punya mobil bisa masuk pom bensin nggak bisa nggak dibatasi, nggak dilarang beli Pertalite, mereka beli Pertalite sebanyak mungkin. Ya. Yang LPG melon yang tadinya hanya untuk kelompok bawah, itu siapapun kemudian bisa beli. Ini highly subsidized nih yang melon nih. Ya. Listrik juga begitu, 450, 900. Emang 450 dan 900 orang kaya, orang berpunya nggak ada yang pakai 450-900 ya. Itu mereka pakai untuk tamannya, pakai untuk kolam ikannya gitu, pakai untuk kontrakannya gitu, ya. Mereka menerima subsidi dan kalau ini konsisten dengan yang data kita lihat di Susenas, ya. Untuk subsidi-subsidi tersebut, semakin kaya si keluarga, individu, itu kemudian nilai subsidi yang diterima dinikmati semakin besar. Yang bawah ini kecil. Jadi kita bisa bayangkan ya, dengan situasi seperti ini, program mau sebesar apapun anggarannya, itu nggak akan mengubah struktur ekonomi masyarakat. Ya, jadi yang bawah pendapatannya kecil, nerima subsidinya kecil. Yang atas, ya pendapatannya besar, nerima subsidinya besar gitu loh. Akhirnya memang ketimpangannya begitu gitu loh. Ya, jadi kemudian nggak akan menyelesaikan ketimpangan gitu. Kalau mau menyelesaikan ketimpangan, kemudian ya yang atas ini ya satu kita punya kebijakan fiskal yang harusnya kemudian yang atas dipajaki dan digunakan resource-nya untuk redistribusi ke bawah gitu ya, ke tengah dan ke bawah gitu. Nah, tetapi dengan model begini itu nggak akan mengatasi masalah ketimpangan ya. Nah, itu jadi PR-nya kemudian di sisi the so-called perlindungan sosial itu. Nah, di sisi kemudian pemberdayaan ekonomi ini, itu ya satu sisi kita punya yang progres. Kita punya hal-hal yang kemudian hal-hal positif tentunya ya. Ada program-program yang namanya selain pendidikan tentunya ya, masih ada PR-nya juga banyak, tapi kita mulai punya program selain BLK, ada kemudian vokasi ya, termasuk prakerja dan lain sebagainya, memang penting ya. Karena kalau kita lihat labor market kita itu average pendidikannya, coba ada yang tahu nggak kira-kira berapa tahun? SD memang 6 tahun 7 tahun ya. Jadi apa produktivitas seperti apa yang bisa diharapkan dengan yang cuman kemudian average 6 tahun 7 tahun tersebut ya. Nah, kita perlu, mereka disuruh sekolah juga nggak mungkin. Yang dibutuhkan adalah kemudian pelatihan vokasi yang memang kemudian tepat gitu. Ya, bukan pendidikan vokasi, tapi pendidikan vokasi itu penting, tapi pelatihan vokasi ya. Nah, ini mulai ada nih begitu ya, bisa diakses, tapi kadang-kadang juga perlu dilihat syaratnya SMA gitu, padahal kebanyakannya SMP gitu, lulus SD atau lulus SMP gitu. Kita perlu yang kemudian juga bisa dijangkau, bisa diakses oleh yang lulus SD, lulus SMP gitu. Nah, kemudian akses pada modal. Akses pada modal udah mulai bagus lah ya. Tetapi sebagian program yang cukup besar adalah KUR. KUR itu kemudian lewatnya perbankan. Walaupun aturannya, regulasinya bilang nggak boleh ada kolateral, tapi perbankan gimana cara mengelola risiko mereka? Akhirnya kayak kolateral juga begitu. Ya, jadi subsidi lagi. KUR itu kan subsidi bunga. Ya. Akhirnya kemudian sebagian yang menikmati ya kemudian yang
yang sudah bankable gitu loh. Ya, betul. Dan kita tahu ketika UMKM antara yang bankable yang nggak bankable, kita tahu siapa yang UMKM di bawah, siapa yang di atas gitu. Nah ini yang harusnya diaddress kalau kita mau bicara pemerataan, ya pengentasan kemiskinan, pemerataan, penguatan yang tengah, ya mendorong memberdayakan akses yang tengah gitu loh, ya. Nah plus kemudian kita punya PR besar pada job creation, ya. Pemerintah nggak bisa sekedar kemudian menurut saya ya sekedar bilang bahwa kita 4 tahun 5 tahun terakhir kalau menurut Sakernas kita sudah kemudian menciptakan pekerjaan 11 juta. Ya, ini satu sisi betul positif penting begitu ya. Tapi dari 11 juta itu 5,5 jutanya adalah informal. Gitu. Ya, pekerjaan informal itu ya kerja orang-orang itu, tetapi dia jelas kemudian nggak terjamin keberlanjutannya. Dia bisa kemudian selesai kapanpun, nggak kerja kapanpun. Dia kalau sakit kemudian nggak punya BPJS kesehatan. Kalau kemudian kecelakaan nggak punya perlindungan ketenagakerjaan. Ya. Dan selalu kalau on average namanya informal sektor upahnya pasti gajinya lebih rendah gitu. Dan 55-60% labor market kita itu adalah informal. Bayangkan ya. Dari 120 juta pekerja kita itu 55%-nya informal sektor. Jadi nggak mungkin kita kemudian bicara pertumbuhan ekonomi yang inklusif kalau kemudian 55%-nya itu informal gitu. Ya pemerintah perlu kemudian kunci memang pembangunan itu dan kunci kemiskinan, kunci mensejahterakan masyarakat, quality jobs. Pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan formal yang berkualitas, bukan cuma sekedar kerja. Ya. Karena kalau definisi pekerjaannya di Sakernas itu adalah ditanyakan antara lain pertanyaan utamanya adalah apakah Bapak Ibu dalam seminggu terakhir bekerja mencari penghasilan atau membantu mencari penghasilan minimal 1 jam seminggu. Kalau iya itu masuk kategori kerja. Nah, kita bukan cuman perlu orang yang bekerja begitu, tapi orang bekerja yang kemudian paling nggak formal, penuh waktu, bisa kemudian memperoleh upah yang decent begitu. Ya. Nah, jadi itu yang menurut saya itu yang perlu diperbaiki kalau kita mau bicara kemiskinan. Walaupun memang kemiskinan kita udah relatif kalau dengan ukuran internasional komparatif termasuk ekstrim, itu udah rendah. Kemiskinan kita terakhir September 8,57%. Kemiskinan ekstrim sekitar 1,1% dengan standar yang baru. Ya, ini relatif rendah begitu. Tetapi masalah kita itu adalah kemudian bukan cuma sekadar kemiskinan moneter ya, tapi juga aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan. Ya, pendidikannya, produktivitasnya, kesehatannya dan lain sebagainya begitu. Ini harus perbaiki. Nah, jadi statistik itu penting, tetapi kita juga harus melihat bahwa dimensi kemiskinan itu cukup banyak, itu yang juga harus perbaiki. Yang kedua yang terkait dengan kelas menengah, ya kalau saya kira kemudian membaca diskursus yang ada di media maupun di media massa maupun media sosial ya, tentang concern terhadap kelas menengah ya. Saya yang termasuk walaupun ada beberapa kalangan ya termasuk dalam pemerintahan yang melihat bahwa kelas menengah kelas menengah nggak apa-apa kok. Cuman memang kalau kita lihat datanya, kalau kita jujur menurut saya kemudian kita nggak bisa bilang bahwa kelas menengah sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan kesejahteraan dari masyarakat kita yang jadi gini, mirip dengan kurva U gini ya. Yang bawah ya, kira-kira 30-40% terbawah itu kemudian tumbuh cukup baik ya. Karena mereka walaupun pendapatannya mungkin pendapatannya rendah ya, tetapi mereka punya akses pada program-program perlindungan sosial tadi, program bantuan pangan, program keluarga harapan, program Indonesia Pintar, ya PBI JKN, ya dan lain sebagainya. Jadi mereka kemudian kesejahteraannya relatif baiklah gitu. Yang tinggi juga begitu, karena mereka punya resource. Tapi yang tengah ini itu pertumbuhan kesejahteraannya itu di bawah. Ya dibanding yang miskin dan rentan dan kemudian yang atas ini. Nah, kenapa begini? Karena memang PR-nya adalah bahwa si kelas menengah ini itu sudah relatif dianggap sejahtera sehingga tidak lagi dianggap sebagai eligible
atau layak menerima bantuan pemerintah, ya. Tapi pendapatannya dan pendapatan juga belum tinggi dan pekerjaannya juga kemudian masih belum layak begitu. Ya. Nah, sehingga PR-nya kemudian kalau kita lihat data itu kelas menengah kita turun. Memang nggak sampai kemudian anjlok semuanya ke miskin, tapi mereka turun ke yang dinamakan menuju kelas menengah dan rentan. Gitu. Kalau dibilang kemiskinan kita bertambah, nggak juga. Statistik menunjukkan kemiskinan kita turun gitu. Jadi artinya yang menengah ini drop, bukan kemudian jatuh miskin. Cuman walaupun jatuhnya belum ke miskin, ini nggak bisa dibiarkan. Karena dua hal. Ya, kalau ini dibiarkan, ini bukan berarti lebih lanjut, bukan nggak mungkin lebih lanjut, justru nanti drop lebih jauh makin ke bawah. Kedua, kalau kita bicara cita-cita menjadi negara maju, nggak ada negara maju di dunia ini yang kemudian kelas menengahnya rapuh. Ya, kelas menengahnya kecil. Ya. Karena kalau kita bicara selalu kelompok atas tuh kelompok yang memang kecil, elit, ya, yang ya walaupun mereka punya bayar pajak gede gitu, ya cuma karena kelompok kecil nggak cukup untuk negara. Jadi negara yang maju dimanapun itu kelas menengahnya besar dan kemudian resilience, tangguh, ya, dan mereka memang bisa menjadi backbone-nya ekonomi gitu. Jadi PR ke depan kita itu adalah kemudian bukan hanya yang melanjutkan momentum penurunan kemiskinan, itu iya, ya. Presiden Prabowo kan kemudian asal citanya kemiskinan ekstrim 2026 0%. Kemiskinan umumnya ya itu akhir 2029 antara 4 sampai 5%. Ya. Saya bilang insya Allah tercapai. Ya, kalau nggak ada yang macam-macam, kebijakannya bisa kemudian dorong lebih baik, nggak ada krisis macam-macam. Saya sih bilang, cuman PR lebih besar kita itu adalah pada tadi yang justru di atas miskin. Yang sekarang ini justru masih bekerja kebanyakan di sektor yang informal, tapi belum dapat apa-apa dari negara, plus sebagian masih harus bayar pajak negara, gitu. Ya, ini yang sebetulnya harus ditolong, gitu. Ya, kalau kita memang ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan itu ya sekali kemiskinan, tapi juga mensejahterakan semua, gitu. Yang atas sudah sangat jauh sejahtera, tapi yang tengah ini yang menurut saya kemudian masih seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Mungkin saya stop di situ dulu, Mas. Betul. Karena sudah sangat hangat sekali kawan-kawan, karena sudah banyak hal yang sudah di-sharekan oleh Mas Elan, yang kayaknya kalau misalnya akan lebih tajam lagi kalau kawan-kawan bisa ikutan berdiskusi mengenai topik-topik ataupun statement-statement yang barusan Mas Elan sudah ceritakan. Monggo, saya persilahkan kawan-kawan di dalam teras sini. Siapa yang mau memulai diskusinya? Silakan. Oke, tahun 97. 97 nggak ketemu saya tuh. Saya di Jakarta. Ya, sangat menarik yang dipaparkan Pak Elan tadi dan apresiasi terhadap segala ikhtiar yang telah dilakukan. Saya mungkin berangkat dari ingat risetnya almarhum Prof. Mubi bahwa salah satu lumbung kemiskinan itu justru ada di kawasan-kawasan yang kaya sumber daya alam. Nah, lalu saya ingat pepatah, saya kira kayaknya kalau lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kemiskinan sudah banyak dielaborasi Pak Elan, cara mengobatinya seperti apa dengan segala macam kebijakan, instrumen. Tapi jangan-jangan di sisi lain ada pihak yang memproduksi kemiskinan melalui polisi kebijakan. Misalnya kalau kita ngobrol tentang teman-teman masyarakat adat, mereka sudah hidup enak, kemudian tiba-tiba kawasan ruang hidupnya dirusak. Akhirnya mereka kemudian kehilangan tempat untuk bertani lah, beternak lah, dan itu otomatis akan mengurangi tingkat pendapatan mereka yang mungkin berujung pada kemiskinan. Contoh lainnya misalnya campaign soal pangan, itu sumber karbohidratnya paling baik adalah beras. Ya, kalau kita bawa beras ke Papua itu menjadi sangat mahal ya. Mereka punya sagu dan yang lain-lain. Nah, kalau kita paksa makan beras akan muncul biaya lagi.
baik untuk produksi berasnya, distribusi berasnya, termasuk ya teman-teman Papua untuk konsumsi beras. Nah, kira-kira desain atau tools apa yang bisa kemudian menyelaraskan antara upaya mengobati kemiskinan dan mencegah aktivitas-aktivitas atau kebijakan yang dia justru malah jangan-jangan memproduksi kemiskinan. Timnas P2K berjuang mati-matian mengobati kemiskinan, ada kementerian atau KL lain mereka mati-matian juga memproduksi kemiskinan. Jadi nggak selesai-selesai tugasnya Pak Elan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan terakhir, sebenarnya berapa sih yang secara manusiawi itu bisa cukup diterima? Batas kemiskinannya itu angkanya berapa? Kita pakai batas kemiskinannya World Bank yang saya nggak tahu kalau dulu $2 per hari, atau pakai batasnya BPS, karena itu dampaknya nanti secara data pasti akan berpengaruh. Dan secara ekonomi dan secara manusiawi, kira-kira orang yang layak, supaya layak tidak disebut miskin itu dia harus punya pengeluaran atau pendapatan berapa sih sebulan? Itu mungkin Pak Mas Genta dan Pak Elan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita langsung aja, Langsung, Mas ya, Elan, langsung deh. Satu-satu Ya. aja. Ya. Ya, terima kasih Mas Santo ya. Nggak sempat ketemu saya kira-kira. Jadi dengan waktu itu masuk, saya kayaknya sedang di Jakarta itu sebelum sekolah. Nah, jadi yang pertama ya terkait dengan, betul banget ya, dan ini saya kira bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara, khususnya negara berkembang ya. Kalau di literatur ekonomika pembangunan ada yang namanya Dutch disease ya, dan itu saya kira yang dimaksud oleh Profesor Mubiarto ya, bahwa orang ketika kemudian berkelimpahan ya, mental state-nya itu kemudian justru saya nggak ngapa-ngapain aja, kemudian gemah ripah kok gitu ya. Padahal ya ketika kemudian ya mungkin memang begitu gemah ripah ya, tetapi orang lupa juga bahwa ada faktor-faktor geopolitik dan lain sebagainya. Negara lain masuk karena kemudian justru pengen menguasai dan lain sebagainya ya, atau bukan hanya negara lain, entitas eksternal lah intinya gitu ya. Dan ini dalam konteks hubungan antar negara maupun hubungan antar wilayah ini terjadi gitu ya. Antar negara ya, negara Indonesia salah satu contoh, tapi juga kita lihat negara Afrika lah. Apa yang hampir semuanya ada, minyak lah, uranium, kemudian berlian ya, yang nilainya tuh kalau kemudian kita hitung di atas meja itu membuat mereka jauh lebih kaya daripada negara-negara Eropa gitu. Tapi kenapa mereka sampai kemudian miskin? Jadi memang ada fenomena itu, sindroma itu, tapi juga ada political ekonomi, hubungan internasional yang kemudian memang membuat negara-negara lain ya, atau entitas ekonomi lain kemudian mencoba mengambil untung, dan cara mengambil untung sebesar-besarnya adalah dengan marginalkan, menyingkirkan aktor-aktor lokal gitu ya. Ngasih sedikit gitu sejauh mereka puas ya. Jadi hanya kemudian elitnya saja yang diuntungkan, tetapi kemudian masyarakatnya tidak diuntungkan gitu. Nah, jadi saya kira itu ada benarnya, sangat valid ya, dan sampai sekarang, bukan hanya dulu, sampai sekarang kita masih melihat fenomena itu. Jadi ada keberlimpahan sumber daya alam itu satu sisi membuat masyarakat di wilayah sumber daya alam itu kemudian punya mental state yang memang cenderung kurang produktif ya. Di sisi lain kemudian ada faktor-faktor politik yang membuat entitas eksternal masuk ya, dan kemudian mengeksploitasi ya, dan memarginalkan si masyarakat lokal begitu. Nah, kalau yang terkait dengan tadi ya,
mungkin sebagian menyebutnya dengan kemiskinan struktural ya, jadi kebijakan yang justru memiskinkan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ini itu saya melihat ini terjadi betul ya. Dan saya kira salah satu yang kemudian saya mencoba berbaik sangka begitu ya. Berbaik sangka bahwa ini terjadi karena ignorance. Ya. Mungkin ada juga ya memang kemudian maksudnya mengambil keuntungan. Maksudnya adalah kemudian mengeksploitasi untuk kepentingan diri sendiri ya. Kong kali kong dengan aktor-aktor non pemerintah ya, untuk kemudian mengambil keuntungan bersama-sama ya. Tapi sebagian lainnya itu juga karena ignorance menurut saya. Ignorance dalam arti bahwa mereka nggak disadarkan, bahwa mereka nggak dipahami kemiskinan itu adalah menjadi tugas seluruh kementerian lembaga ya. Ide TNP 2K didirikan dulu itu sebetulnya adalah mencoba lihat bahwa kemiskinan itu nggak bisa diselesaikan oleh Kementerian Sosial aja. Kementerian Kemiskinan bukan hanya tugasnya Bappenas saja misalnya, atau Kemenko, dulu Kemenko Kesra, sekarang Kemenko PMK dan PM ya. Tapi seluruh kementerian lembaga ya. KPI, jadi kalau kemiskinan naik, presiden tuh harusnya marah kepada semua menterinya. Kenapa kemiskinan naik gitu? Bukan hanya kemudian yang ketar-ketir mensosnya begitu. Semua kementerian gitu. Karena betul tadi begitu. Ya. Kalau nggak begitu, ini yang kemudian bertugas mendistribusikan program-program perlindungan sosial jor-joran atau kemudian kerja keras, tetapi yang di kementerian lain ya dengan nggak ada perasaan bersalah kemudian memberikan izin pada pembangunan perumahan di atas lahan produktif misalnya, ya. Kemudian membuka hutan yang merupakan kawasan adat ya untuk sawit misalnya. Kenapa? Karena buat kementerian-kementerian tertentu pandangan mereka atau KPI mereka itu adalah misalnya ya pertumbuhan ekonomi. Nggak ada urusannya mereka dengan kesejahteraan begitu, ya. Tetapi kalau KPI-nya mereka kemudian adalah kesejahteraan, kemiskinan, bahwa kebijakan mereka itu tidak boleh harus kemudian meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, ya, mensejahterakan masyarakat lokal, maka mereka mungkin berpikir ulang bahwa kalau mengeluarkan izin konversi lahan, membuka lahan hutan dan lain sebagainya untuk pabrik atau apapun namanya, itu apakah itu akan kemudian mencapai tujuan-tujuan tersebut atau justru kemudian menjauhkan dari tujuan-tujuan tersebut ya. Mas Elan, mohon maaf, yang menentukan KPI siapa ya Mas? Harusnya presiden. Artinya memang gitu. bukan di tingkatan level yang kementerian itu lagi. Nggak cukup, karena Kemenko itu kemudian juga hanya beberapa kementerian yang dinaungi dia. Ya, dan presiden yang menetapkan, misalnya dalam Asta Cita itu ada target kemiskinan. Itu yang seharusnya kemudian presiden menetapkan, diterjemahkan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, tapi juga masing-masing kementerian lembaga tahu bahwa kemudian kemiskinan itu adalah bahwa tugas saya kemudian Kementerian Perindustrian lah misalnya, atau Kementerian Perindustrian ya, perdagangan. Tugas saya bukan kemudian hanya melakukan industrialisasi, bukan hanya melancarkan perdagangan. Ya, tetapi memastikan bahwa kemudian industri yang saya bangun itu bisa create jobs misalnya. Itu kemudian di wilayah yang membutuhkan. Itu nggak akan kemudian mengkonversi lahan-lahan produktif. Misalnya begitu. Ya. Jadi mikirnya harus kemudian bukan hanya dalam lingkup sektoralnya begitu. Tetapi apakah kemudian betul ya, industri kalau dibangun kan pasti kan create efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah kemudian pertumbuhan ekonominya bisa dinikmati masyarakat lokal atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kemudian membuat orang miskin tersinggir lebih jauh atau enggak? Ini harus dipikirkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga terakhir itu yang terkait dengan batas ya. Satu lagi mungkin ya. Nah, ini juga penting untuk kemudian melihat bahwa ketika tadi ya masyarakat kita perlu kemudian melihat kemiskinan itu masalah yang kemudian bukan hanya sektoral tapi lintas kementerian, lintas pemerintahan dan lintas aktor juga. Ya. Kenapa? Kemiskinan ketika dulu 40% di mana-mana.
Ya, pemerintah bikin kebijakan, pemerintah Orde Baru bikin kebijakan yang masif, ya, universal, pas tuh. Tapi ketika kemiskinan makin rendah dan scattered, maka kemudian pemerintah pusat sebetulnya nggak bisa lagi mengandalkan kebijakan-kebijakan generik. Ya, harus yang spesifik. Padahal kebijakan spesifik itu mahal kalau buat pemerintah pusat. Ya. Sehingga kemudian seharusnya pemerintah daerah lah yang kemudian juga harus sangat berperan. Karena kalau kemiskinannya itu makin unik, makin khas daerah, makin spesifik dengan karakteristik daerah, kan bukan tugasnya atau bukan pemerintah pusat nggak bisa bikin kebijakan yang customized untuk daerah A begini, daerah B begini. Harus pemerintah daerah yang kemudian mengcustomize, mendesain program yang memang khusus spesifik mengatasi kemiskinan ala daerah tersebut, gitu. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya pemerintah pusat juga harus mulai kemudian memastikan ada ya desentralisasi, ya, dekonsentrasi, transfer yang kemudian memang memberdayakan, memungkinkan pemerintah punya fiskal yang lebih baik untuk mengatasi kemiskinan, membantu pemerintah pusat begitu, ya. Karena kalau pemerintah pusat membuat kebijakan generik kan kita tahu, ya, ada gium, ya, apa namanya, nggak ada kebijakan yang kemudian fit, ya, satu kebijakan yang fit untuk semua gitu, ya. Kalau yang terkait dengan standar garis kemiskinan sekarang, garis kemiskinan BPS 600.000 kira-kira per orang per bulan. Kalau 4 di dalam keluarga ada ibu, bapak dan 2 orang anak, itu artinya minimal kemudian batas kemiskinannya 2,4 juta. Apakah cukup? Ya, ini relatif sekali lagi. Ya, makanya kemudian tugas pemerintah itu bukan hanya kemudian naikin orang miskin ke atas yang 2,4 juta satu keluarga per bulan itu, atau 600.000 per orang per bulan itu, tapi juga terus menaikkan kesejahteraannya gitu. Ya, tugas yang menaikkan dari yang 600.000 menjadi 700.000 per bulan per orang itu baru langkah awal. Tapi tugasnya adalah terus meningkatkan kesejahteraan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Ya, saya kira mungkin itu. Siap. Masalah sambil minum dulu juga. Harus dipersilahkan ya. Udah mulai seret nih. Oh iya. Dari tadi ada beberapa sebelum kita mengundang terakhir pertanyaan, Mas Elan, tadi kita ngomongin tentang sejahtera. Sebenarnya dalam bayangannya Mas Elan sebenarnya, dan juga tadi kita merefer bahwa negara ini dibentuk juga untuk mesejahterakan rakyatnya. Sebenarnya menurut Mas Elan, yang sejahtera itu tuh seperti apa ya? Dari entah boleh dari pribadi ataupun dari keilmuan atau enggak dari apa yang dipelajari selama apa sih yang disebut sejahtera? Jangan-jangan kita di sini menurut standarnya belum sejahtera semua, jangan-jangan, atau malah sudah sejahtera semua sebenarnya gitu kan ya? Cuman karena yang sebenarnya yang sejahtera itu yang seperti apa ya, Mas? Ya, kalau kita punya ukuran-ukuran absolut, ya, ukuran-ukuran absolut itu artinya ukuran-ukuran absolut objektif, itu artinya ukuran-ukuran yang memang ditetapkan oleh BPS, ya. Misalnya tadi ukuran garis kemiskinan, itu artinya untuk membedakan kelompok miskin dan non miskin, ya. Tapi kalau udah bicara yang sejahtera, itu sudah masuk ke area yang relatif, ya. Relatif itu artinya yang mungkin saat ini disebut sejahtera, setahun, 2 tahun, 10 tahun mendatang udah nggak lagi, udah bisa mungkin disebutnya kurang sejahtera, ya. Ukuran lebih sejahtera, ukuran yang sejahtera udah meningkat lagi begitu, ya. Dan itu yang pertama, ya. Yang kedua, sejahtera itu juga seharusnya bukan hanya diukur dari pendapatan atau pengeluaran, ukuran-ukuran moneter, ya. Karena memang selain garis kemiskinan ada tuh yang kemudian batas pendapatan atau pengeluaran untuk disebut rentan, kemudian expiring middle class, kemudian middle class, kemudian top class, gitu, ya. Itu ada ukurannya. Tapi menurut saya itu bukan ukuran kesejahteraan yang komprehensif, ya. Karena sekali lagi kesejahteraan itu satu memang diukur dengan tadi, ya, ukuran-ukuran moneter, tapi juga diukur dari kualitas SDM-nya, kualitas manusianya lebih tepat, ya. Apa itu? Apakah dia bisa memperoleh pendidikan yang layak? Apakah kemudian aksesnya pada jaminan kesehatan mencukupi kalau dia memerlukan? Apakah kemudian dia
memang bisa tumbuh ya. Salah satu ukuran dari apakah kita tumbuh, apakah kita bisa optimal tumbuh sebagai human being itu adalah ukuran yang diperkenalkan oleh Bank Dunia ya, dan juga digunakan oleh UN, itu adalah Human Capital Index. Ya. Human Capital Index ini ya itu Indonesia itu hanya sekitar 0,54. Apa sih 0,54 itu artinya? Artinya manusia Indonesia yang generasi Indonesia yang lahir saat ini ya itu baru bisa mencapai on average 54% potensinya. Ya, dari 100% dia hanya bisa kemudian baru bisa mencapai rata-rata ya. Rata-rata 54%. Dan itu dilihat dari kesehatannya, dilihat dari pendidikannya ya. Dan kesejahteraannya, ukuran-ukuran yang moneter tadi, dan dengan ukuran itu kemudian dibentuk indeks itu, dan kemudian dibandingkan dengan negara lain kita tuh baru 54%. Gitu. Artinya ya kita memang punya PR di situ gitu. Nah, plus kemudian ada ukuran yang subjektif. Gitu. Ukuran yang subjektif apa sih? Ya rasa, persepsi, individu. Ya, karena tugas pemerintah itu adalah kemudian satu memastikan bahwa tadi ukuran-ukuran yang absolut tadi terpenuhi. Ya, termasuk akses pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu terpenuhi. Ya. Tapi juga yang penting adalah kemudian menimbang ya, melihat perasaan masyarakatnya. Ya. Jadi kalau suku terasing begitu ya. Kalau ukuran mereka tuh adalah kemudian sejauh mereka kemudian dilindungi, ada di dalam hutan, nggak usah mereka kemudian dibangunkan amusement park, nggak usah dibangunkan yang begitu-begitu gitu, ya. Tetapi kemudian dengan cara mereka, ya dengan kebutuhan mereka dan dilindungi wilayah keadatannya mungkin cukup buat mereka. Ya bahasa sejahtera adalah itu, gitu. Nah saya kira itu yang kemudian masih perlu banyak didorong ya oleh kemudian kalangan kampus, oleh think tank, oleh stakeholder luar ya. Bagaimana pemerintah seharusnya mensejahterakan masyarakat. Ya. Karena ada kecenderungan juga di dalam pemerintah itu, ya pandangan tentang cara mensejahterakan masyarakat itu sangat menurut saya kemudian sangat cenderung sempit gitu ya. Menyediakan hal-hal yang fisik, ya. Bahkan pada hal yang fisik aja sebenarnya PR-nya masih banyak nih gitu ya. Belum lagi bicara akses gitu ya. Dan apalagi rasa begitu ya. Karena rasa itu bukan kemudian kita ngelihatnya dari itu ya, dari dari pooling gitu ya. Pemerintah masyarakat puas 80% begitu ya. Jadi saya kira harusnya nggak diukur dari situ begitu. Tapi kemudian sebetulnya ada kalau dalam metodologi dalam studi-studi ekonomi pembangunan ada yang namanya subjective well-being. Itu kemudian cara untuk mengukur kesejahteraan secara subjektif gitu. Mantap, Mas. Kita izinkan satu pertanyaan lagi terakhir. Iya, dua Bu itu. Berarti mungkin bertanya, tapi mungkin dijawabnya sekali. Jadi nanti ada beberapa supaya membahagiakan semua ya, membahagiakan semua. Mensejahterakan semua. Ternyata sejahtera itu cukup ya. Cukup diberi kesempatan dia udah alhamdulillah ya. Cukup, oke. Baiklah, mungkin kita mulai dari Ibu dulu sampai terakhir nanti ditutup. Oke, monggo. Saya itu masuk Jogja 2017. Shock culture saya 4 tahun, Pak. Shock culture-nya kenapa? Orang Jogja itu Pindah dari mana, Bu? saya di Surabaya. Jadi Surabaya kebetulan kan pilih lah sampai Medan, paling jauh baru Makassar. Shock culture 4 tahun kenapa? Karena orang Jogja itu unik, istimewa loh, istimewa orangnya. Ukuran sejahtera itu pun setelah saya masuk Jogja itu nggak bisa kita melihat ada orang jual makanan bakul ya Pak ya, di kota gede itu
itu kelihatannya seperti itu, tapi bapak soal rumahnya di Gunung Kidul, Kulon Progo, sawahnya pak. Jadi saya itu pernah kasihan waktu masuk Jogja itu dengan sol sepatu gitu kan. Itu harganya berapa, apalagi yang di pinggir-pinggir UGM itu. Tapi sawahnya 2 hektar. Nunggu panen, mereka nggak mau diem. Jual sol sepatu, tapi ya berapa. Kemudian kalau di gudeg tempat saya kan sentra gudeg sama ada juga Yanko, kemudian ya pokoknya itulah UMKM bangunnya di waktu itu kan bayar hanya 35.000, tapi tetapinya Pak, kesehatan ditanggung bosnya, anaknya mau sekolah, Bu, pinjam Bu. Jadi ini pertanyaan saya, mau dibawa kemana kita ini Pak? Indonesia itu apa? Katanya apa Mas? Gemar imah loh sinami. Bapak di Jogja itu, wes pokoknya nggak ada orang larat. Tenang Pak, saya tunjukkan. Jadi nggak ada bilang kurang, apalagi masih OGM, Josis tenang. Oh iya, jadi mau dibawa kemana kita itu? Siapapun presidennya, yang penting itu jangan itu. Soalnya pertanyaannya kayaknya nggak banyak Mas, cuma yang cerita memang. Nah, Ibu ini karena lagi ada di teras gitu kan ya, cerita teras ini gitu ya. Iya. Jakarta mungkin. Malah kalau pakai asumsi Ibu ini berarti di Jogja ini tidak ada yang miskin berarti. Alhamdulillah semuanya. Sudah, sekarang Mas, kalau kita tahu ya, itu apa sudah dipegang mic-nya Bu. Moga silakan. Saya sebenarnya pertanyaannya sudah terjawab semua sih. Saya cuma bagaimana tanggapan Mas Elan fenomena kemarin ini Jogja itu menjadi dinilai provinsi termiskin kan di Jawa, tetapi indeks pembangunan manusianya tertinggi, indeks kebahagiaannya juga tertinggi, ya kan? Ya sudah dijawab oleh Ibu dan segala sama Mas Elan tadi, ya kan? Tapi menurut Mas Elan itu fenomena itu apakah memang relevan untuk dikaji dan diterapkan untuk implementasi kebijakan di level nasional? Apakah memang kita harus bahagia, nggak perlu ekonominya, tapi indeks pembangunan manusia punya modal sosial sehingga bisa membahagiakan, mensejahterakan keluarganya. Terima kasih, Mas Elan. Terkait dengan subjektivitas kesejahteraan, alhamdulillah tadi pertanyaan tentang Jogja. Apakah ketika kita mengarus utamakan subjektivitas kesejahteraan tersebut itu tidak membahayakan? Misalnya sekarang kan kita diminta untuk menerima pandangan mainstream bahwa di Jogja itu miskin tapi bahagia. Bahagia subjektif, tapi objektif. Apakah kita tidak melihat bahwa kita itu, saya tidak bisa mengatakan secara umum, rasanya makin banyak penduduk Jogja itu tidak bisa lagi mempunyai akses atau aset perumahan dan seterusnya kan makin senjang. Maka sering disebutkan bahwa UMR yang sangat rendah ini, kita heran mengapa ada bisnis kuliner yang sangat mewah dan seterusnya, rumah yang seharga 600 juta, 1 miliar ke atas itu yang nggak akan mungkin bisa dibeli oleh penduduk Jogja. Tapi kan kalau kita akhirnya diminta untuk percaya atau mengamini subjektivitas kesejahteraan tersebut, bahagia, miskin tapi bahagia tersebut, rasanya kita akan mandek PR kita. Itu satu saya melihat ada bahaya ketika kita menerima subjektivitas sejahtera itu. Toh kalau kita orang Jogja pindah ke Jakarta, jauh banget jumlah. Sementara orang Jakarta pindah ke Jogja bisa menguasai sana. Yang kedua, Mas, kemiskinan saya sangat setuju, ini cross cutting isu. Nah, cara agar kementerian itu dan eselon 1 sampai eselon 2 itu memang daily activity-nya itu sadar bahwa
agenda kemiskinan itu ditumpukan pada pundak mereka, itu kan pada indikator kinerja. Nah ini kan kita masih bisa mengejar Renstra sampai Maret April. Apakah memungkinkan dengan BP Taskin tersebut itu bisa diinjekkan satu indeks yang itu dititipkan pada kementerian itu, kurang lebih semacam indeks inklusivitas, sehingga teman-teman di perhubungan juga paham bahwa kebijakannya itu tidak atau sesuai atau tidak. Misalnya dengan kebijakan transportasi umum, pangan juga seperti itu, bahkan energi karena ada mineral di sana, itu kalau tidak dikontrol dengan IGU, mereka tidak paham atau mereka tidak mungkin disadarkan bahwa penguasaan mineral ekonomi ekstraktif yang mereka pilih itu membuat senjang. Jadi teman-teman think tank tentang kemiskinan rasanya mampu untuk menerjemahkan kemiskinan yang bisa diekspresikan ke lintas kementerian, tetapi lintas kementerian itu perlu ada indikator yang jelas ya. Bayangan saya indeks inklusivitas atau apapun, nah itu yang bisa langsung dievaluasi tahun per tahun. Terima kasih. Oke, saya mungkin coba singkat ya karena sudah mau jabatan ya. Makasih Bu pertanyaannya. Jadi mau dibawa kemana Indonesia gitu? Jujur saja Bu, itu juga pertanyaan saya. Iya. Saya kira juga pertanyaan banyak orang ya, pertanyaan kita semua di sini gitu ya. Dari pemerintahan baru ini paling nggak satu kita bisa sebetulnya membaca ya, paling nggak rencana atau itikat dari pemerintahan baru lewat Astacita gitu ya. Nah tapi kan itu kan yang tertulis ya. Ya, apakah kemudian paling nggak 4 bulan ya sejak Oktober kemarin itu mengarah pada pencapaian target-target atau pencapaian rencana-rencana di Astacita atau enggak begitu ya. Saya sendiri punya pertanyaan besar tersebut ya, dan jujur Bu saya nggak tahu jawabannya begitu. Di sisi lain saya juga nggak, walaupun punya concern ya terhadap beberapa fenomena kebijakan yang terakhir-terakhir ini ya, tapi juga belum mau kehilangan harapan itu terhadap Indonesia ke depan ya. Masih ada yang bisa kita lakukan dalam posisi apapun ya, apakah kemudian di dalam, di setengah dalam setengah luar, atau di luar sama sekali, itu banyak begitu ya. Salah satu yang menurut saya kemudian perlu bisa kemudian dilakukan, paling nggak kalau kita dari luar, ini bisa bagus bisa enggak ya. Dari peristiwa mulai yang PPN 12% ya, kemudian LPG melon, dan terakhir kemudian dengan dicopotnya Mendikti. Apa sih satu kesamaan dari semua itu? Tekanan publik kan, ya, atau bahasa kerennya viral, ya. Nah, ini bagus karena artinya publik bahwa pemerintah paling atau presiden mendengarkan kalau ada kegaduhan, artinya nggak diterima masyarakat, itu kemudian harus direspon. Tapi di sisi lain menurut saya kalau tidak diterjemahkan, dipahami dengan baik di dalam pemerintahan, ya, maka apalagi oleh presiden, segala sesuatu yang kemudian kebijakan kalau kemudian sekedar pressure atau viral base itu nggak bagus gitu. Ya, dalam perencanaan dan desain kebijakan sendiri harus memastikan bahwa sebisa mungkin responnya jangan negatif. Baik dari kemudian memastikan kebijakannya punya desain yang baik, punya rencana implementasi yang baik, dan dikomunikasikan. Ya, karena ada kebijakan juga yang sebetulnya baik, tapi memang mungkin jangka pendek punya dampak yang negatif gitu, dampak yang kemudian tidak mengenakan bagi sebagian masyarakat. Nah, sejauh pemerintah kemudian menyampaikan dan memberikan langkah-langkah mitigasi, ya, meminimalkan dampak
kurang baik tersebut, dampak negatif tersebut, saya kira sebetulnya responnya nggak akan sangat negatif gitu. Nah ini menurut saya paling nggak kita udah melihat nih, masyarakat punya peluang ya untuk kemudian memberikan masukan, paling nggak satu yang kemudian dari 2-3 pengambilan keputusan oleh Presiden ini adalah kalau tekanannya kuat, Presiden merespon. Cuman juga bagaimana sekarang memastikan bahwa menteri-menterinya, ya, pembuat kebijakan di bawah Presiden itu paham bahwa kemudian gimana caranya supaya kemudian membuat kebijakan yang memang sounds, berdampak, sehingga kemudian respon masyarakat tidak negatif, gitu, ya. Nah, kemudian 2 pertanyaan yang terkait dengan Jogja nih, ya. Jadi memang Jogja betul ya anomali, dan itu saya kira kemudian terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kesejahteraan tuh nggak bisa hanya diukur dari satu ukuran saja, kemiskinan saja misalnya. Dia juga harus diukur secara holistik ya. Ya tadi ya, kemudian dengan akses pada pendidikan, akses pada kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau memang, dan ini mungkin peran dari pusat potensi peran dari pusat studi ekonomi rakyat itu di sini menyelidiki, melakukan kajian terkait dengan nature kemiskinan di Jogja. Saya beberapa kali ketemu dengan Ngarso Dalem, ya, mencoba melihat. Jadi Ngarso Dalem itu menyalahkan ukurannya. Ukuran Jogja, ukuran kemiskinan itu salah, nggak bisa untuk Jogja. Kenapa? Karena konsumsi. Orang Jogja tuh orang mangan ngumpul, gitu kata beliau gitu. Ya nggak makan nggak apa-apa gitu, asal ngumpul gitu. Nah, saya bilang bahwa ya mungkin ada betulnya, ya apalagi, dan garis kemiskinan itu memang bukan yang sempurna, karena memang pendekatannya itu adalah konsumsi. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ibu tadi, orang Jogja kan memang kemudian makannya mungkin nggak banyak gitu, dan makannya murah, ya nasi kucing atau kemudian nasi dengan jangan aja udah kemudian 4.000, 5.000, memang nggak besar gitu. Tapi juga kemudian kalau secara umum ya, kalau orang kemudian pengeluaran yang diukur di kemiskinan itu kan bukan cuma pengeluaran pangan, tapi pengeluaran non pangan juga, pendidikan, kesehatan, rumah dan lain sebagainya. Nah, tapi juga kemudian yang perlu dilihat tadi yang nggak ditangkap juga oleh pengeluaran ini adalah selain pendapatan juga adalah aset. Jadi kalau ada fenomena seperti apa yang tadi disampaikan Ibu, ya, itu bahwa ada orang makannya dikit, konsumsinya dikit, baik pangan non pangan, tapi punya aset, ya, rumah kek, sapi kek, kemudian sawah kek, itu nggak ditangkap memang, gitu, ya. Dan Jogja itu ownership-nya itu, ini fenomena yang unik juga di Jogja. Ownership-nya kan itu kan tinggi ya. Kita kalau nyewa rumah di Jogja, orang-orang luar nyewa rumah di Jogja, itu kan terjangkau sekali. Nyewa rumah loh. Atau yang sifatnya menyewa lah gitu ya. Terjangkau sekali. Tapi begitu beli, saingannya tuh Jogja, tanah maupun rumah dengan Jakarta atau Bali. Ya. Nah ini juga fenomena unik gitu ya. Jadi mungkin memang harus diselidiki nih. Apakah betul memang ini semata-mata fenomena dari kelemahan ya, garis kemiskinan kita, yang memang tidak sepenuhnya applicable ya. Tetapi bukan berarti juga nggak bisa digunakan. Artinya mengukur kemiskinan Jogja selain dengan garis kemiskinan juga perlu dengan tadi ukuran-ukuran indeks kebahagiaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jogja itu anomali memang. Kemiskinannya paling tinggi di Jawa. Tapi untuk urusan indeks pendidikan nomor 1 di Indonesia. Kebahagiaan juga begitu, demokrasi begitu, harapan hidup juga begitu. Tapi yang juga tadi terkait dengan pertanyaan Mas Ramawan juga yang high ya, yang sangat-sangat mahal juga banyak di Jogja. Kenapa? Karena ada masyarakat Jogja yang mampu. Makanya Jogja selain miskinnya paling tinggi, yang juga tinggi adalah Gini ratio-nya, ketimpangannya tertinggi di Jawa. Ya selain Jakarta. Ya. Jadi ini fenomena yang itu juga begitu. Jadi ada masyarakat yang memang kemudian, dan terutama pendatang yang menetap di Jogja nih, yang kemudian sangat mampu, ya, pola konsumsinya juga berbeda dengan masyarakat Jogja yang tadi pola konsumsinya masih tradisional begitu. Nah ini menurut saya kajian yang menarik untuk kemudian mungkin disampaikan ke Ngarso Dalem paling tidak, ya, melihat karakteristik kesejahteraan termasuk fenomena kemiskinan di Jogja begitu.
Saya juga nggak punya jawaban utuh begitu. Tapi salah satu yang menurut saya kemudian kalau pengen, kan nggak mungkin Jogja bilang ke BPS, jangan pakai ukuran itu, kan nggak mungkin gitu kan, ya. Jadi saya bilang salah satu kepada Kang Arso Dalem, karakteristik kemiskinan Jogja yang khas itu adalah apa? Kemiskinan lansia. Jogja karena harapan hidupnya tinggi, lansianya banyak banget. Dan banyak lansia yang miskin, yang sudah tidak tinggal bersama anaknya, udah nggak punya aset, konsumsinya dikit gitu loh, ya, masih apa namanya kerja ngangkat kayu dan lain sebagainya gitu. Jadi saran saya, dan alhamdulillah sejak tahun lalu saya kira udah diterapkan, bikin bantuan lansia, gitu. Akhirnya kemudian sejak tahun lalu saya pernah ketemu dengan Sri Sultan, beliau bilang Jogja sekarang sudah punya bantuan lansia dan itu permanen sampai yang bersangkutan wafat, gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa punya dampak pada penurunan kemiskinan Jogja. Nggak menyelesaikan semuanya, ya nggak membuat serta merta, tapi kemudian yang dari aspek lansia itu kemudian akan bisa. Karena kemiskinan di Indonesia itu juga sama. Di anak tinggi karena kemudian nggak bekerja, produktif rendah. Yang lansia ini makin tinggi karena kita aging, dan especially Jogja karena harapan hidupnya paling tinggi, begitu. Ya, saya kira itu Mas. Mantap. Kawan-kawan, tampaknya kalau misalnya diminta kita di sini 4-5 jam pun juga kayaknya bakal gas terus gitu kan ya. Cuman masalahnya berubah dari pendiskusi jadi pendakwah nanti habis itu. Karena hari Jumat soalnya kan gitu. Jadi sebentar lagi kita akan salat Jumat. Kawan-kawan terima kasih banyak untuk kehadirannya dan aktif diskusinya karena memang itu harapannya. Semoga dengan diskusi ini harapannya mencerahkan dan harapannya juga akan bisa memberikan dampak dengan apapun yang kawan-kawan lakukan saat ini. Silakan silakan beraktivitas. Cuma jangan lupa bahwa tujuan kita tetap satu, bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di diskusi teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.